Kebutuhan manusia terhadap mineral berarti aktivitas pertambangan masih harus kita lakukan. Nah, akan tetapi, aktivitas pertambangan bukan berarti kita harus merusak alam dan tidak mengindahkan lingkungan kita. Nah, bagaimana aktivitas pertambangan dilakukan sehingga alam pun tidak dicederai? Insight with Desi Anwar kali ini berada di IGP Indonesia Growth Project Morowali yang dioperasikan oleh PT Vale untuk melihat bagaimana aktivitas pertambangan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia tapi juga bisa dilaksanakan dengan menganut proses dan implementasi dari good mining practices. Mari kita lihat. Sulawesi, sebuah pulau yang dikenal karena lekuk geografinya yang eksotis, dari pegunungan yang megah, lembah yang hijau, hingga garis pantai yang mempesona. Salah satu kekayaan alam yang memikat adalah Danau Matano, sebuah danau tenang yang berdiri anggun di tengah lanskap tambang. Siapa sangka, danau yang memantulkan warna biru langit dan hijau perbukitan di sekelilingnya ini berada tepat di kawasan pertambangan, tepatnya di Sorowako, Sulawesi Selatan. Inilah wajah baru pertambangan jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Kawasan industri tak lagi menjadi ancaman, melainkan bertransformasi menjadi bagian dari upaya konservasi. Tentu kedepannya prinsip berkelanjutan pasti ada. Tapi kami tidak akan lepas dari 3P tadi. Bisnis, profit, kemudian people, orang, bagaimana orang-orang di sekeliling sejahtera, kemudian planet, lingkungan, ya. Nah, tentu kami tidak akan tinggalkan bagaimana lingkungan karena bumi tempat berpijak kita ini bukan satu-satunya buat kita saja, tapi bagaimana menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Ya, tentunya ini sejalan dengan tujuan perusahaan. Bagaimana kami hadir meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik secara bersama-sama. Kini, komitmen serupa dibawa ke Morowali lewat pembangunan Indonesia Growth Project atau IGP Morowali. Sebuah proyek strategis yang bukan hanya menyasar produksi, tapi juga menanamkan nilai keberlanjutan sejak hari pertama beroperasi. Di momen keulang tahun yang ke-57, PT Vale meresmikan sejumlah fasilitas penting di IGP Morowali, yakni Nursery Facility, Overpass Provinsi dan Overpass Tunnel, sekaligus menandai penjualan perdana biji nikel hasil proses cut pada Mei 2025 lalu. Inisiatif ini sekaligus menegaskan dukungan PT Vale terhadap upaya ketahanan energi nasional sebagai bagian dari perwujudan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah industri dalam negeri. Hadirnya PT Vale di Morowali diharapkan dapat membawa wajah baru bagi industri tambang di kawasan ini. Sebab, pertambangan yang bertanggung jawab tak hanya bicara soal output produksi, tetapi juga soal bagaimana kawasan ini berdampak pada ekonomi daerah dan kehidupan sosial masyarakat. Memang ini harapan lama, PT Vale ini harapan lama karena kita melihatnya Vale ini, tahunya Vale ini kan Sorowako. Tahunya Vale ini Sorowako sehingga kita berharap tambang-tambang yang ada di Morowali itu minimal seperti Sorowako. Sehingga kita sangat berharap dengan hadirnya Vale di Morowali ini juga bisa memberi warna buat para penambang ini sebagai penyeimbang penambangan di Morowali. Lalu seperti apa progres pembangunan IGP Morowali saat ini? Bagaimana langkah-langkah keberlanjutan ini diwujudkan di lapangan? Dan sejauh mana dampak nyatanya bagi Morowali dan Indonesia? Insight with Desi Anwar kali ini berada di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, persisnya di IGD Morowali, yaitu Indonesia's Growth
Project Morowali, dan di sini di mana PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan nikel yang melakukan operasinya di sini. Saya sudah ditemani oleh Head of Bahodopi Project, yaitu Pak Wafir. Mungkin bisa ceritakan ya lebih jelas ya apa kira-kira yang namanya itu Indonesia Growth Project Morowali. Dan kita tadi ketika saya berada di sini melihat ada 3 hal yang jadi seremoninya ya. Oh, ya. Pertama, ulang tahun PT Vale ke-57. Ya, jadi sudah lumayan cukup lama PT Vale berada di Indonesia. Sekarang PT Vale Indonesia. Dan tadi juga ada peresmian Jeti. Ya. Dan satu lagi itu adalah pengiriman hasil produksi berupa ores yang pertama kali. Nah, Indonesia Growth Project ini atau IGP Morowali ini persisnya bisa cerita Pak Wafir apa asal usulnya dan sampai saat ini sudah jadi dan siap beroperasi oleh PT Vale Indonesia. Jadi asal usulnya sebenarnya begini ya. Ini adalah menjadi salah satu kewajiban PT Vale Indonesia, di mana kita diberikan perpanjangan kontrak. Dulu kontrak karya, sekarang menjadi UPK, izin usaha pertambangan khusus untuk PT Vale Indonesia. Di mana di dalam klausal itu dikatakan bahwa PT Vale Indonesia harus mengembangkan proyeknya ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Which is PT Vale memang mempunyai 3 areal besar. Pertama di Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sebelumnya PT Vale memang hanya melakukan aktivitas secara masif di Sulawesi Selatan. Kemudian di dalam kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pemerintah itu kami diwajibkan untuk melakukan pengembangan. Itulah mengapa dikatakan sebagai Indonesia Growth Project. Growth Project Yes, ya. Jadi yes. pengembangan itu jadi kata kunci di sini ya. Jadi pengembangan di mana untuk di Sulawesi Tengah sendiri saat ini luasan area kami itu 22.000 hektar. Nah, itulah yang menjadi mengapa PT Vale melakukan pengembangan proyeknya, karena selain menjadi kewajiban dari pihak pemerintah, kita juga ingin bagaimana untuk meningkatkan revenue terhadap PT Vale Indonesia, karena selama ini aktivitas kita pure hanya tergantung terhadap aktivitas di Sulawesi Selatan, which is itu di Sorowako. Ya. Saya sudah pernah ke sana ya. Oh, jadi di sana ada smelternya. Ya. Dan di situ juga saya lihat itu sangat menarik adalah praktek good mining practices ya. Di situ bisa dikatakan sangat berbeda dengan di Morowali ini. Ketika saya datang Morowali ini banyak ada smelter-smelter dari beberapa perusahaan asing yang ada di sini, dan saya lihat di sini PT Vale Indonesia juga memiliki tambang. Ya. Tapi selain itu mendirikan fasilitas juga dan infrastruktur. Mungkin apa yang melatar belakangi itu, dan kira-kira perbedaannya dengan mindset yang ada di Sulawesi Selatan itu seperti apa? Jadi mungkin saya bisa katakan begini ya. Kita sekarang ini di fasilitas persemaian, nursery ya. Saya katakan nursery ya, which is itu adalah persemaian. Persemaian ini sebagai tempat kami nanti akan melakukan pembibitan. Ya, di tambang kan kita akan melakukan proses land clearing, which is di mana pohon-pohon akan kita tebang. Kemudian nanti setelah itu kita manfaatkan sumber daya, which is yang akan kita ambil nanti adalah tanah sebagai ornya, yang akan kita jual. Bagian dari merusak alam itu ada di sini, yang asalnya hutan dikeruk dan menjadi ditambang istilahnya. Tetapi di dalam proyek IGP Morowali ini, hal yang pertama kami kejar adalah bagaimana kita membuat fasilitas pembibitan ini. Artinya apa? Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa PT Vale melakukan penambangan mengikuti good mining practice. Which is kami ingin menyampaikan pesan bahwa apa yang kami lakukan itu berbeda jauh dengan, mohon maaf, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami di sekitar ini. Harapan kami sebenarnya adalah begini. Dengan kami melakukan ini, itu bisa memberikan efek positif
terhadap rekan-rekan kami yang lain, tetangga-tetangga kami yang melakukan penambangan juga. Kami di sini menyediakan target kami nanti setiap tahun akan memproduksi sekitar 700.000 bibit pohon. Which is itu sebenarnya jauh di atas kebutuhan tahunan kami. Kenapa kami menyiapkan sekitar 700.000 itu? Tujuan kami adalah rekan-rekan kami nanti yang lain mungkin area-area lain yang membutuhkan bibit-bibit itu bisa kami bantu. Jadi sebagai contoh ya. Yes, sebagai Siapa contoh. tahu mereka juga bisa Ya, membangun hal yang sama. ya, melakukan reklamasi ya terhadap ini lahan yang sudah dirusak. Yang kami lakukan, kami tidak membangun fasilitas untuk construction dulu. Tapi yang kami bangun adalah fasilitas-fasilitas untuk masyarakat. Ini hal yang menarik ya. Investasinya kan berarti memang harus jangka panjang dan di Sustain. atas ya. Di atas mungkin ya biaya-biaya yang reguler lah, perusahaan tambang reguler yang melakukan itu. Apa ininya roadmapnya ke depan untuk sustainability atau jangka panjang dan dari reklamasi di sini juga? Jadi kalau dari kami, kita kembali lagi bahwa bumi ini sebenarnya dititipkan oleh Tuhan untuk kepada nanti bisa kita wariskan kepada generasi penerus kita nanti. Benar yang dikatakan oleh Mbak Desi bahwa kalau kita ngelihat dari udara pada saat di atas pesawat itu akan sangat kelihatan coklat hijau, bahkan lebih banyak tanah yang Dan coklatnya. bahkan itu ada kita lihat lautnya juga, pantainya juga tercemar. Gitu. Benar. Saya beri satu contoh juga bahwa apa yang kami lakukan di fasilitas JT kami, fasilitas pelabuhan kami itu sangat berbeda dengan yang lain. Kami mendesain JT itu dalam kapasitas ramah lingkungan. Mbak Desi tadi mungkin ke sana ya? Iya. Ya. Bisa Mbak Desi melihat bahwa di sekitar area JT kami itu kondisi airnya masih sama dengan semula. Dengan semula. Tidak ada kelihatan bahwa itu ada pencemaran di sana. Kenapa? Karena kami membangun JT itu bukan dengan kami menimbun, bukan. Ya, di sisi lain memang harganya itu secara cost lebih tinggi. Pastilah. Ya, pasti lebih tinggi. Investasinya lebih besar. Tetapi sebenarnya secara long term itu dengan fasilitas yang sedemikian rupa itu pada saat jangka panjang itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan suatu hal dalam hal perawatan, kemudian kita nggak akan mendapatkan hal-hal dari sisi negatif yang saya bisa katakan yang akan mempengaruhi budget kita ke depan. Maksud saya begini, jika kita membangun fasilitas itu dalam konteks yang tidak mengikuti kondisi ramah lingkungan, mungkin di tahun awal kita kosnya kecil, tetapi berjalannya waktu, kos itu akan berlipat-lipat. Sebaliknya, jika kita membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, di tahap awal kelihatan memang kosnya lebih tinggi, tetapi berjalannya waktu itu kosnya akan semakin menurun. Nah, itu yang kadang-kala kita tidak bisa melihat secara utuh yang bisa kita berikan. Tapi berarti juga diharapkan bahwa hasil ore atau yang diproduksi di sini atau dijual dari sini juga harganya harus lebih tinggi dong. Benar. Supaya ini semua masuklah dalam hitung-hitungan ya. Ya, jadi ujung-ujungnya sebenarnya Mbak Desi, how to build the trust. How to build the trust. Ya. Karena di dalam hubungan manusia aja kita membangun trust itu kan sangat susah. Apalagi kita bagaimana membangun bisnis. Nah, kalau teman-teman di luar itu mereka melihat ore dari Vale, itu mereka sudah tahu bahwa ore Vale itu trusted, bisa dipercaya dari sisi kualitas, dari sisi bagaimana kami menambangnya. Ada nilai tambahnya yes, lagi. Ya, Sehingga gitu. mereka mau mungkin membayarnya juga dengan lebih harga yang premium. Ya,
Dan memang image untuk pertambangan di Indonesia kan tidak terlalu bagus ya. Benar. Karena dirty nickel ini menjadi salah satu kritik ya. Benar. Ya kita bisa lihat lah dengan Ya, banyaknya berita-berita praktek yang lalu. pertambangan yang good mining practices ini yang betul-betul harus diimplementasikan ya. Ya. Tapi the road to sampai di sini, ini kan sekarang kan baru mulai istilahnya operasional. Sudah berapa persen ini area Kalau IGP ini? Untuk IGP Morowali per kemarin kita progres sampai 85%. Sudah 85%. Ya. Fully operationalnya nanti Di kapan? September target. September. Ya. Target kami di Januari 2026 itu sudah fully 100% progress. Tapi secara operasional kami sudah bisa targetkan di September kita akan fully operasional. Jalan untuk sampai ke bulan September ini seperti apa ya? Tadi kan kita sebut ini ulang tahun Vale ke-57, tapi ternyata area ini baru dikelola sekarang. Benar. Istilahnya itu apa yang menjadi hambatan selama ini atau yang melatar belakangi, serta regulasi apa yang harus dipenuhi sehingga bisa lah berjalan lancar. Oke. Mungkin saya jelaskan dari sisi bagaimana challenge kami ya. Jadi mungkin tadi Mbak Desi bisa mengikuti bagaimana sesi kita diskusi sebelumnya. Bagaimana CEO kami Pak Bernardus mengatakan bahwa mungkin 5 tahun yang lalu itu banyak keraguan. They doubt about with us. Which is kembali lagi waktu itu belum ada trust masyarakat ke Vale. Kenapa? Karena setelah sekian lama Vale itu ibaratnya tidak ada realisasi. Nah, Vale betul-betul serius mungkin bisa dikatakan 2023. Ya, itu 2023. Sehingga 2 tahun yang lalu. Sehingga apa Mbak Desi? Pertama kali saya datang ke sini itu tahun 2023. Masyarakat itu I talk about the community. First the community and then I will back to government. Karena penting ini, stakeholder-nya paling penting. I talk about the community. The community waktu itu mereka sudah a priori dalam tanda petik mengatakan benarkah Vale akan melakukan operasi di Morowali? Kenapa? Karena mereka itu sudah punya historical sebelumnya. Historical bahwa dulu Vale datang tahun 2006, nggak jadi. Vale datang lagi tahun 2010, nggak jadi. Vale datang lagi tahun 2014, nggak jadi. Which is tim kami masuk 2022-2023, mereka jangan-jangan sama dong dengan yang dulu. Nah disitulah kami mulai membangun pelan-pelan, dan seperti yang disampaikan oleh CEO kami tadi bahwa tonggak awal sejarah itu mulai berputar sejak 2022-2023. Nah disitulah saya dengan tim membangun bagaimana hal yang pertama yang kita lakukan adalah how to build the trust. Itu aja. Karena ini community itu bagian. Nah, bagaimana? Jadi apa yang kami lakukan adalah kami tidak membangun fasilitas untuk construction dulu. Tapi yang kami bangun adalah fasilitas-fasilitas untuk masyarakat. Infrastruktur. Yes, puskesmas. Ada namanya rumah semacam pesantren. Kemudian bagaimana kita memperbaiki jalan, infrastruktur seperti itu. Kemudian bagaimana karena yang kami lihat di sini pertama kali datang adalah yang menjadi masalah adalah masalah lingkungan, masalah sampah. Sehingga kami bangunlah yang namanya TPS 3R. TPS 3R ini adalah bagaimana kami melibatkan masyarakat, community untuk mengelola sampah mereka sendiri. Itu yang kami lakukan di awal. Jadi kemudian perjalanannya waktu bagaimana kami memperbaiki sungai yang sudah lama selama ini keruh. Itu yang kami lakukan. Nanti bisa saya tunjukkan foto-fotonya. Bagaimana pertama kali kami datang, kondisi sungainya sangat keruh. Kemudian kami perbaiki dan sekarang itu menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Itu yang kami lakukan dulu. Bagaimana kami membangun trust. Kemudian
setelah itu kami bergeser lagi, kami ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa kami benar-benar akan memulai nih di Morowali. Kami bangunlah jeti, kami bangunlah nursery. Bahkan bisa saya katakan Mbak Desi, nursery ini itu bangunan pertama yang saya bisa katakan yang progresnya paling cepat. Tapi kenapa nursery ini paling penting? Padahal kan ini perusahaan pertambangan ya, pokoknya. Yeah. Justru mungkin bagi banyak perusahaan yang fokusnya ke menggali itu tidak terlalu menjadi prioritas ya. Ya, kalau saya bisa katakan bahwa nursery ini ibaratnya kami membangun bakal-bakal pohon yang akan kami gantikan pada pohon yang kami rebahkan. Itu sebenarnya. Itu poin utamanya. Jadi kami bukan semata-mata hanya mengandalkan oke, kami akan ngambil ore-nya. Tetapi apa yang kami pikirkan adalah bagaimana kami menyiapkan pengganti pohon-pohon itu nanti. Dan itu menurut kami sangat penting. Dan ini mendapatkan respons positif Yes. dari masyarakat Yes. setempat. Yes. Termasuk mungkin perusahaan tambang yang kecil-kecil, mereka terinspirasi dengan hal-hal yang dilakukan Ya, bahkan oleh PT Vale ya, Indonesia. ada beberapa tetangga kami yang menanyakan bagaimana desainnya. Kami share. Ya, bahkan kami sampaikan oke, silahkan berkunjung ke tempat kami melihat, karena kami juga mengimplementasikan hal ini. Itu kami tetap belajar ke kakak kami yang di Soroko. Ya, kami anggap kakak kami di Soroko sebagai kakak tertua lah. Gitu. Nah, itu yang menjadi apa namanya poin-poin mengapa nursery menjadi hal yang paling penting. Itu sebenarnya karena bagaimana kami menjaga operasi kami di Bahodopi nanti itu follow ESG. Itu yang menjadi ESG. Yes. Tadi di video bisa Mbak Desi perhatikan, kami melakukan hydroseeding, kami melakukan reklamasi di beberapa titik. Walaupun itu belum menjadi kewajiban, tapi kami lakukan. Kenapa? Karena impact-nya nanti kan ke kami. Ya, gitu. Dan harusnya memang jadi kewajiban. Yes. Nah, tadi benefitnya untuk masyarakat setempat ya. Tadi ada beberapa fasilitas yang sudah dibangun, tapi apa kira-kira yang bisa membantu menghidupkan roda perekonomian masyarakat itu sendiri? Mungkin saja dalam bentuk menyediakan lapangan kerja tentu saja, tapi kan di sini kan banyak petaninya, banyak nelayannya juga. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan benefit dari kehadiran PT Vale Indonesia ini sehingga trust itu bisa dan juga menjadi mitra lah bagi perusahaan ke depan hari. Jadi mungkin saya akan bagi dalam dua. Hubungannya kami Vale akan bermitra dengan company lokal, bahkan dengan community lokal. Oke, dengan community lokal, contohnya untuk di nursery ini, bibit-bibit ini kan kita dapatkan dari bibit lokal, dari hutan. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami memberikan kesempatan mereka menjadi pemasok terhadap kebutuhan bibit-bibit kami nantinya. Nah, 700.000 itu nilai yang sangat banyak. 700.000 bibit per tahun. Dan harus dirawat itu. Dan harus dirawat. Nggak mudah. Nggak mudah. Nah, dengan kondisi alam yang kayak gini kan, panas, kadang-kala hujan terus. Nah, jadi semua itu tanaman ini akan kami targetkan dari area lokal sini. Jadi kita kan dalam planningnya itu ada 3 macam nanti. Satu, tanaman di lahan, kemudian tanaman di rawa, karena sebenarnya area ini area rawa Mbak Desi. Kemudian nanti ada tanaman untuk pesisir pantai. Nah, tadi untuk pesisir pantai kan kita bisa melibatkan teman-teman nelayan. Untuk yang di rawa kita bisa melibatkan teman-teman yang kebetulan tinggal di daerah rawa sini. Untuk nanti tanaman yang di daratan itu kita libatkan teman-teman yang memang community yang bertempat tinggal di daratan. Itu yang dalam konsep plan kami untuk mengoperasikan nursery nantinya. Tapi tantangan terberat apa sebenarnya? Tadi kan sudah disebut untuk menciptakan kepercayaan itu. Yes. Trust itu. Tapi tantangan yang sebenarnya yang terberat itu apa sih, lebih banyak eksternal atau internal? Saya bisa katakan tantangan terberat saya adalah di sisi eksternal.
Itu yang terberat. Karena kalau dari sisi teknis, tim saya is Ready dari dulu. the best team that I have. Karena sudah melakukannya dengan baik di Yes. Sorowako ya. Yes, the best team that I have before. Nah, kalau kita ini kan jangka panjang ya Ya. di sini dan baru mulai nanti 100% operasionalnya kan bulan September September, ya. nanti atau mungkin awal. Awal 2026. Ya. Tapi ke depannya bagaimana menjadi bagian dari kita kan menopang pertumbuhan perekonomian nasional lewat hilirisasi dan lain sebagainya ya, dan juga memastikan bahwa Indonesia itu bisa menjadi best inilah produsen ya. untuk critical mineral seperti nikel ini. Kalau Pak Wafir sendiri seperti apa nanti 5-10 tahun ke depan ini? Untuk Untuk khusus di Morowali juga gitu. Jadi di sini semua dari hulu ke hilir ada, Ya. produksinya juga ada, nanti smelter juga dibangun di kabupaten ini. Ya, jadi saya melihat begini ya, dengan semakin teknologi kan sekarang berubah ya, semakin meningkat. Dulu kita menambang sebagian itu tidak bisa difungsikan. Sekarang dengan adanya teknologi yang baru, bisa dikatakan 80 sampai hampir 90% itu bisa kita Bisa maximize sampai ke arah hilirisasi tadi. Nah, tadi disampaikan bahwa insya Allah 2 tahun ke depan kita sudah akan membangun pabrik di Sambalagi. Nah, Sambalagi itu masih di Kabupaten Morowali ya? masih di Kabupaten Morowali, sekitar 30 nautical mile dari sinilah, sekitar itu. Nah, dengan adanya itu harapan kan ya, harapan saya bahwa bagaimana masyarakat di sini, itu saya hanya melihat dari sisi masyarakat dulu, karena saya Itu melihat stakeholder yang paling stakeholder penting ya masyarakat dan pemerintah. Tentunya nanti kalau dari sisi employee ya pasti secara langsung lah ya berimpact ya. Tapi saya hanya melihat bagaimana nanti dengan impian kami membuat mining, membangun port, membuat jalan, kemudian nanti kami bangun lagi smelter di Sambalagi. Rantai perekonomian ini itu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan tentunya bagi pemerintah daerah. Tadi kita dengar bagaimana Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda mengatakan dalam setahun sekian triliun untuk Pemda Morowali. Dengan adanya ini, dengan semakin banyaknya sumber daya yang bisa kita gunakan, which is sebelumnya itu mungkin hanya sekian persen, sekarang kita naikkan, tentunya itu akan memberikan nilai positif buat nilai tambah dan ya, nilai positif. Tapi yang penting lagi ini, berapa tahun ini sebelum kita akan melihat ini tumbuh pohon-pohon ini rata-rata berapa? Sebenarnya dia tidak butuh tahunan, Mbak Desi. Ya, Bisa lebih cepat ya? Bahkan mungkin Mbak Desi kaget loh, kok itu ada yang besar-besar. Nah yang besar-besar itu kami ambil dari atas. Sebelum kami nambang, kami ambil dengan akar-akarnya, bawa ke sini. Itu. Jadi ketika mulai ditambang, Ya. nah ini nanti langsung bagaimana? Setelah selesai itu langsung ditanami lagi Ya, oleh pohon-pohon ini. Karena itu kan kewajiban. Nah, jadi kewajiban Vale terhadap pemerintah. Nah, di dalam RKB itu kan jelas ya. Nah, setiap kami sudah yakinkan bahwa itu sudah close mining, kami akan langsung melakukan reklamasi. Jadi pas tutup langsung ditutup oleh pohon-pohon yang sudah besar-besar ya. juga. Dan ini semoga ya itulah yang dilakukan harusnya oleh semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia sini ya. Jangan hanya PT Vale Indonesia. Dan mereka bisa mendapatkan tanaman-tanamannya ini dari sini ya. Semoga kami bisa menjadi influence lah. Harus jadi influencer ya. Dan memang harus itu regulasinya kan seharusnya pas mining closing itu penutupan tambang itu kan harus dilakukan reklamasi atau praktek-praktek yang untuk mengembalikan alam seperti semulanya. Bahkan bisa saya katakan yang seperti tadi Mbak Desi katakan, kami itu beyond. Yes, kenapa? Karena waktu kami datang di sini dengan kondisi alamnya yang sudah banyak diobrak-abrik, itu banyak bolong-bolong ya. Tadi di video bisa Mbak Desi perhatikan, kami melakukan hydroseeding,
kami melakukan reklamasi di beberapa titik. Walaupun itu belum menjadi kewajiban, tapi kami lakukan. Kenapa? Karena impact-nya nanti kan ke kami. Ya. Itu. Dan harusnya memang jadi kewajiban Yes. buat mining, perusahaan mining. Pak Wafir, terima kasih Makasih. banyak, dan kasih. ya kita harapkan semua tanamannya juga tumbuh dengan sehat ya, karena Ya. di sini alamnya begitu indah ya. Ya. Jangan sampai praktek-praktek pertambangan kita, praktek dengan kebutuhan kita manusia itu merugikan bukan saja ini ya, bukan saja lingkungan, Yes. tapi planet ini betul-betul harus dijaga untuk sustainability ya, keberlangsungannya. Sekali lagi terima kasih, kita istirahat sebentar ya. Saya ingin sebenarnya lebih melihat kembali apa kira-kira dampaknya atau benefitnya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah sini ya. Ya. Tadi disebut ada pengolahan sampahnya dan juga mungkin benefitnya buat para petani yang tinggal di Oh, ya. sini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Harapan kami program ini tetap berlanjut. Itu dari kami, supaya Morowali ini tidak hanya terkenal dengan tambangnya, tapi juga terkenal dengan pangannya. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini kita berada di Desa Ululere. Saya ditemani oleh Pak Wafir yang merupakan Head of Bahodopi Project, bagian dari IGP Morowali. Ya, nah kita tadi sudah berbicara mengenai pentingnya ya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat supaya mendukung ya yang PT Vale Indonesia serta aktivitasnya yang ada di Kabupaten Morowali ini. Pak Wafir, ini kenapa mengajak saya ke sini? Memang cantik sih ini, saya lihat ini ada banyak sawah dan ini masih alami ya. Ya. Tapi apa keunikannya dari Desa Ululere ini? Apa yang dikerjakan oleh PT Vale Indonesia? Jadi gini ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami tidak bisa menyediakan semua lapangan pekerjaan di tambang. Nah, teman-teman community lokal kita di sini kan ada yang backgroundnya petani, nelayan, yang sampaikan tadi bahwa kami sadar bahwa kita perlu memberikan apa ya, menaikkan pendapatan mereka. Salah satunya adalah kami melakukan dengan cara bagaimana kita memperkenalkan padi organik ke teman-teman petani di Ululere ini. Nah, saat ini kan kami sudah punya petani binaan, dan mereka mengelola sekitar 11 hektar. Nah, dan saat ini memang pendampingan itu, di awal kami melakukan pendampingan, tapi setelah itu kami mengirimkan 10 petani ke Bogor untuk mereka belajar. Salah satu bagian dari rencana kita untuk bagaimana kita mengimprove petani di sini, sehingga yang 10 orang itu sebagai trainer untuk teman-teman yang untuk baru. teman-temannya. Ada teman-teman berapa yang luas sawah yang ada di sini yang di bagian dari binaannya? 11 hektar. 11 hektar ya. Ya. Ada berapa jumlah petaninya kalau dihitung-hitung? Kalau nggak salah sekitar 24. Sekitar 24, ya. Nanti bisa Mbak Desi tanyakan langsung ke pimpinan petani di sini. Nah, kebetulan ini saya perkenalkan Mbak Desi ya dengan Halo. Pak Rudin. Ya. Pak Rudin Beliau ini ini- adalah presiden Rudin. petani binaan kami. Wah, presiden petani Ya. ini. Wah, ini penting sekali ini. Ada presidennya Pak Rudin. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Pak Rudin sudah berapa lama ini bergabung dalam ini kelompok ya, Ya. atau yang dibina oleh PT Vale Indonesia ini? Sejak akhir 2022. Oh, sudah lebih 3 tahun ya. Ya. Nah, waktu itu seperti apa? Ini sawahnya dulu sebelum Ya, sebelumnya sebelum belum ini organik ya? sawah kami dulu kan petani di sini petani konvensional. Nah, kenapa kami beralih ke organik? Begitu mendengar ada program organik, karena di pertanian yang kami pakai selama ini, pertanian konvensional, itu pupuk kami bukan menambah subur tanah, tapi menambah tanah itu jadi rusak. Jadi rusak Ya. ya. Kemudian di keuntungan juga lebih
besar keuntungan organik dibanding dengan konvensional. Keuntungannya seperti apa saja Iya. Pak Rudin? Misalnya dari pembiayaan itu lebih tinggi kalau kita bertani konvensional, Konvensional ya. dibanding bertani organik. Ya, dan cara-cara melakukan supaya ini semua organik ini apa saja Pak Rudin yang harus diperhatikan? Iya, yang pertama kita perhatikan itu lingkungannya itu. Kemudian sawahnya, tanahnya supaya sehat, tetap sehat, tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Jadi pupuknya dari mana? Pupuknya kami ambil dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, misalnya daun gamal, batang pisang misalnya, ada juga kotoran hewan. Ya, itu kami fermentasi di rumah kompos itu. Cara pembuatannya kami cacah menggunakan manual. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin kami dapat bantuan dari PT Vale bahan mesin pencacah rumput. Kalau dibanding dengan waktu itu dulu ya, cara-cara konvensional dengan sekarang yang mana yang lebih mudah Pak Rudin? Sebenarnya lebih mudah yang ini. Di Lebih mudah organik. yang organik. Organik. Ya, kalau konvensional itu cuma petani konvensional itu sebenarnya belum tahu. Kalau mereka tahu itu mereka pasti beralih. Tapi waktu awal-awal itu ini Pak Rudin itu langsung bersama para teman-teman petani Ya, lainnya awalnya atau kami berdua dengan ada teman hanya berdua? ya, Pak Faisal itu. Di musim awal kami memang diejek sama teman-teman petani konvensional. Kenapa? Apa mereka Kami katakan? diolok-olok. Masa dari tanam satu bisa berhasil? Kata teman-teman di tandang katak saja sudah gagal. Nah, Oh, karena cuma satu begini Pak. padahal satu ini biji kita ya? tanam satu. Tapi ternyata Ternyata alhamdulillah hasilnya itu alhamdulillah lebih banyak. lebih banyak. Dan setelah itu bagaimana teman-teman lain mereka? Ya, di teman-teman lain itu yang tadi di saat sekarang ini yang tadinya mengolok-olok malah sekarang mereka lebih luas lahan organiknya dibanding kami. Jadi ada berapa totalnya sekarang? Sekarang ada kurang lebih 6 hektar lebih untuk 16 pelaku di sini. Itu untuk wilayah Desa Ululere saja. Kalau keseluruhan itu kami sekitar 24-26 ya, pelaku. Dan dari segi hasil bagaimana dibandingkan dengan Kalau zaman dari segi konvensional? hasil itu lebih menguntungkan organik. Lebih subur Lebih atau subur, lebih sehat, ya dari sehat keluarga sampai ke masyarakat yang lain juga. Nah, Sehat alamnya, sehat tanahnya. Iya, wah, luar biasa ini Ya, sehat sehat alamnya. alamnya sehat. Jadi sekarang petani di sini sudah inilah ikut dengan presidennya Ya. untuk menerapkan pertanian organik ya. Ya, walaupun belum semua menerapkan, tapi pelaku pertanian yang ada di Desa Ululere itu sudah 90% ikut program organik. Oh, 90% sekarang. 90% sekarang. Wow, Karena dan 2 tahun lalu tuh belum segitu. ya, jadi Mbak dan Desi. ini sudah terasa dampaknya. Dari segi jualannya bagaimana Nah, kalau harganya? penjualannya alhamdulillah, malah sekarang kami kewalahan memenuhi permintaan. Wah, Apa namanya? off takernya siapa saja itu? Dari Jadi gini, karena memang kalau Mbak Desi coba itu pertama kali saya datang di sini, saya nanya ini beras apa? Rasanya memang beda. Nah, lebih enak ya. Ya, lebih enak rasanya itu lebih Jadi enak. dijual di mana saja Pak Rudin? Kami punya lembaga Pepsoli, Perkumpulan Petani SRI Organik Morowali. Jadi dari anggota dibeli oleh Pepsoli, Pepsoli yang memasarkan di luar. Nah, itu bisa berapa jumlahnya? Kalau harga Berapa sekarang ton? itu 25.000 per kilo. Per kilo. Ya. Dan kalau setiap musim itu bisa memproduksi berapa kilo tuh Ya, Pak per Rudin? hektar itu kalau hitungannya itu per hektar kita bisa sampai 6 ton gabah. 6 ton gabah. 6 ton gabah. Kalau dijadikan beras, dia sekitar 3 ton. Wow. Ya. Lumayan ya, jadi jauh lebih menguntungkan ya. Jadi gimana Pak Rudin selama ini mungkin bermitra kan dengan PT Vale Indonesia ini, apa-apa saja kira-kira mungkin yang masih perlu atau masih ingin diterapkan atau diperluas lagi atau ditingkatkan kerjasamanya? Ya, harapan kami program ini tetap berlanjut. Itu dari kami, supaya Morowali ini tidak hanya terkenal dengan tambangnya,
tapi juga terkenal dengan pangannya. Iya, dan pangan ini paling penting, Paling ya. penting, ya. Apalagi kita juga bicara mengenai ketahanan pangan ya. Nah, ke depan ini Pak Wafir sebagai Head of Project di sini ada rencana untuk memperluas. Ini kan sekarang 11.000 hektar ya. 11 hektar. 11 hektar ya. 11 hektar. Tapi nanti harusnya lebih makin banyak lagi kan? Ya, jadi ya itu harapan kami sebenarnya, bagaimana dengan kehadiran Pak Rudin ini bisa sebagai influencer juga terhadap petani-petani yang lain. Dan selama ini memang kami selalu mengadop hasil dari teman-teman petani ini. Jadi kami berikan ke kontraktor-kontraktor yang kebetulan bekerja sama dengan kami untuk mengkonsumsi padi organik, sehingga apa? Sehingga hasil dari padi organik ini bisa semuanya langsung terserap. Jadi teman-teman petani tidak perlu lagi memikirkan pasar. pasar ya, gimana. selama ini tidak perlu memikirkan itu, langsung ada ya. Langsung ada. Bahkan Langsung demandnya kewalahan sekarang. Ya. kewalahan. Jadi Kewalahan. bagaimana ini kalau kewalahan akan? Kami butuh perluasan karena kami punya potensi di sini itu lahan itu 141 hektar. Ini percetakan sawah program pusat itu tahun 2017. Tapi sekarang yang berjalan kurang lebih 25 hektar. Ya, jadi masih banyak ya potensi ke depan. Tapi Pak Rudin sendiri sebagai presiden dari para petani ini, apa-apa saja yang dilakukan supaya teman-teman petani itu juga lebih semangat lagi untuk mengikuti? Kami tetap promosi tentang program ini, promosi tentang kesehatan alam, juga program-program PT Valley ke depan yang baik. Itu apa bentuk promosinya dan apakah ada pelatihan juga? Ini kan ada. Ilmu baru ya istilahnya. Kami setelah diberangkatkan di Jawa, TUT, pelatihan ya, pelatihan. training buat trainers ya. Kami pulang di sini, apa yang kami dapatkan di sana itu yang kami salurkan ke teman-teman petani. Iya, dan ini dilakukan terus-menerus Terus ya? menerus. Ya, jadi kedepannya diharapkan dari 11 hektar menjadi berapa Pak Rudin idealnya? Ya, 1 minimal tahun? di sini kan sesuai yang terbuka sekarang ada 25 hektar, mudah-mudahan harapan kami itu bisa terpenuhi semua. Dan organik. sudah merasakan dampaknya, Sudah memperbaiki kesejahteraan dan juga luar biasa. Ya. Ini memang harus direplikasi dan diperbesar dan diperbanyak ya, karena manfaatnya bagi alam bagus, tapi bagi para petani juga di sini bagus. Pak Rudin sukses ya. Amin. Kita harapkan juga semua Ya, pastinya begitu. ya berjalan dengan sesuai harapan dari para teman-teman teman-teman petani di sini. Pak Wafir, kita istirahat sebentar, tapi saya masih ingin melihat ini. Tadi kan ada katanya pengelolaan sampah yang harus ini menjadi perhatian, tapi bagaimana dilakukannya secara sustainable atau secara ramah lingkungan ya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Harapannya juga agar TPS 3R ini menjadi salah satu percontohan untuk desa-desa yang lain. Selain itu juga bisa jadi pusat edukasi untuk untuk desa-desa di sekitarnya. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, perjalanan kita di Kabupaten Morowali melihat Indonesia Growth Project Morowali. Saya masih ditemani Pak Wafir. Ini kita di desa Onepute Jaya. Nah, di sini ada namanya TPS 3R, 3R. yaitu tempat pengelolaan sampah. 3R itu reduce, reuse, Recycle. recycle. Apa yang menarik dan apa yang bisa diceritakan mengenai tempat ini Pak Wafir, dan apa kaitannya dengan kegiatan PT Valley yang ada di sini? Oke, jadi bisa saya katakan bahwa ini sebenarnya adalah pilot project kami. Pilot project Ya, ini pilot project. yang pertama ya? Pilot project kami untuk bagaimana kami mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Nah, jadi pengelolaan sampah ini bukan hanya kita mengelola sampah, tapi bagaimana sampah itu nanti bisa bernilai secara ekonomis bagi mereka. Bagi masyarakat Ya, bagi setempat. masyarakat setempat. Nah,
apa yang kami lakukan adalah yang pertama kami mengedukasi masyarakat bagaimana mereka memilah sampahnya di rumah tangga mereka dulu. Mereka memilah dari organik dan anorganik. Kemudian nanti saya kenalkan dengan pengelola sampah di sini. Kemudian nanti pengelola sampah itu akan menjemput sampah ke rumah tangga masing-masing. Nah, dari sana kemudian dibawa ke sini, disinilah dilakukan pemilahan yang sampah organik menjadi pupuk kompos, which is itu pasti akan bernilai ekonomis. Kemudian sampah anorganik seperti mungkin ada karung semen, kemudian ada sampah plastik. Nah, itu kardus. kardus itu para pengepul itu datang ke sini. Nah, itu juga mempunyai nilai ekonomis kan terhadap masyarakat. Nah, ada satu lagi produk yang dihasilkan yaitu residu. Nah, residu inilah yang dilakukan oleh pengelola, mereka kirim ke tempat pembuangan akhir, which is nilainya sangat sedikit dibanding yang lain. Masuk ke landfill ya. Yes, ke landfill. Tapi kenapa ini merupakan bagian penting dari operasionalnya PT Vale Indonesia? Maksudnya apa dan kenapa ini dirasakan perlu untuk diadakan? Kembali yang tadi saya sampaikan di awal bahwa bagaimana how we build the trust to community. Nah, kalau saya lihat pertama kali kami datang ke sini, memang salah satu yang menjadi isu terbesar di bawah DOPI sendiri adalah dengan banyaknya pendatang-pendatang baru, sehingga pengelolaan sampah itu kami lihat menjadi isu yang sangat besar. Sampah di mana-mana di jalan, sehingga menurut kami ingin bagaimana membantu masyarakat supaya juga daerahnya bersih. Bersih ya. yang pertama, yang kedua itu bisa menjadi nilai tambah bagi nilai mereka. Tambah mereka ada nilai ekonomis. Yes. Ini kita ini saya kenalkan dengan Ibu Puji ini. Puji. Ibu Puji. Apa kabar? Ibu Puji Alhamdulillah ini baik. apa sekarang ininya tugasnya di sini? Perkenalkan, nama saya Tri Puji Nurjana. Saya sebagai pengelola LPM Falun Jaya sekaligus ketua di TPS 3 RW Putih Jaya ini. Jadi ini bosnya dari pengelolaan sampah. Jadi ini proyek pilot ya tadi. Sudah berapa lama ini dibangun dan sudah ada berapa lama di sini pengolahannya? Ini mulai dibangunnya tahun 2023. Jadi 2 tahun ya? Iya, kurang Bersamaan lebih 2 kami, tahun. pertama kami masuk, kami Iya. bangun ini duluan. Nah ini bagaimana? Apa-apa saja yang dilakukan di sini Bu Puji ini? Saya lihat ini cukup banyak ya tumpukan sampah. Iya. Dari mana-mana saja sampah ini dikumpulkan? Oke. Jadi kami mengambil sampah dari pelanggan sampah yang ada di One Putih Jaya dan ada juga yang berasal dari luar One Putih Jaya, yaitu di desa-desa sekitar One Putih Jaya. Jadi sampah itu kami jemput. Kami jemput menggunakan armada 3 roda. Armada 3 roda. Iya, armada 3 roda itu pahlawan bagi iya, One Putih, bagi TPS 3R One Putih Jaya. Jadi para pekerja turun kemudian keliling mengambil sampah di pelanggan-pelanggan. Kemudian dibawa ke TPS 3R One Putih Jaya ini. Setelah sampai di sini, sampah di drop, dikasih turun, kemudian di sini dilakukan pemilahan kembali. Walaupun di masyarakat itu, di pelanggan sudah dilakukan pemilahan. Jadi mereka sudah melakukan Iya. pemilahan. Iya. Part of the kitchen tadi. Iya. Ya, mereka sudah melakukan pemilahan dari sumbernya tadi. Nah, kemudian sampai di sini tetap kami bantu melakukan pemilahan lagi karena memang pemilahan di masyarakat itu belum 100%. Jadi kami pilah kembali untuk sampah organik, sampah anorganik dan juga sisa sampah residu. Karena untuk pengangkutan yang kami lakukan itu untuk sampah organik dan anorganik itu kami lakukan tiap hari. Sedangkan untuk sampah residu itu kami hanya melakukan 1 minggu 1 kali, yaitu di hari Senin saja. Oke, tapi selebihnya ini tiap hari ya Iya, selebihnya tiap dilakukan. hari. Ada berapa kakak kira-kira yang menyumbang sampah yang ada di sini Bu Puji? Iya, pelanggan dari TPS 3R itu untuk saat ini kurang lebih 275 pelanggan. Wow, tapi sebelumnya mereka membuang sampah ini atau memperlakukan sampahnya seperti apa Bu Puji? Sebelum adanya program TPS 3R ini. Ya, kebiasaan masyarakat ya dari dulu-dulu itu mereka mengelola sampahnya itu dengan cara dibakar. Kemudian selain itu dibuang di sungai. Ya seperti itu, kebiasaan masyarakat di desa kan seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah terbiasa Iya. untuk mengumpulkannya. Nah, untuk mereka sendiri apakah ada imbalan atau ketika mereka menyerahkan mereka supaya inilah terdorong untuk melakukan recycling atau daur ulang? Iya, sejauh ini kami memberikan reward
untuk pelanggan-pelanggan yang sudah melakukan pemilahan dengan baik dan benar. Jadi kami memberikan pupuk kompos hasil dari sampah organik yang kami ambil dari pelanggan yang sudah kami olah menjadi pupuk. Nah, itu yang kami bagikan ke masyarakat pelanggan yang mereka sudah melakukan pemilahan dengan baik dan benar. Nah, hasil dari sampah ini diapakan Bu Puji, dijual Iya. atau khususnya bagi yang ini ya, yang memiliki nilai ekonomis ya. Kalau untuk sampah organik seperti tadi diolah menjadi pupuk kompos. Yang bisa Kemudian pupuk dibagikan. kompos itu diserap oleh desa melalui dana DBH. Selain itu kami juga menjual di masyarakat di sekitaran One Putih Jaya ini. Kalau untuk sampah organik kita pilah sesuai dengan jenisnya, kemudian dibeli oleh pengepul-pengepul yang ada di sekitaran One Putih Jaya ini, dari Vatuvia, kemudian dari Labota, kemudian dari One Putih Jaya, Bawah Moteve, kemudian dari Kolono. Oke, jadi misalnya untuk satu tumpukan yang sampah non organik ini berapa bisa didapatkan ini? Kalau untuk sampah jenis Kardus kardus misalnya. itu kurang penjualan sekarang ya, karena Iya, penjualan itu berubah-berubah Ya. Tergantung harganya, ini, tergantung kebutuhan, iya ya. tergantung. Itu kalau untuk sekarang itu 1.000 satu 1.000 kilo, satu kilo. satu kilonya. Oke, ya. Kemudian kalau untuk sampah botol Plastik ya. itu 1.000 juga. Hmm. Kemudian untuk sampah rak telur 700. Kemudian sampah plastik jenis Ada selat jerikan Iya. dan lain Iya. sebagainya. ya, kemudian sampah jenis gelas minuman itu 500 sampai 700 rupiah. Awal-awal ini bagaimana? Apa keterlibatannya PT Vale menyediakan Ya. ini, membangun Jadi TPS ini? kami membangun infrastruktur pertama. Yang kedua, waktu itu kita siapkan pendampingan. Sampai sekarang. Sampai sekarang Ya, masih sampai ada. Sekarang. Ya, ada sampai- berapa ini yang pendampingnya? Yang mendampingi berapa sekarang? Ada 4 Pak. 4 orang Ada pendampingan. Ada ya. 4 orang Gitu. pendamping yang mereka sangat luar biasa mensupport kami, memberikan bimbingan kepada kami. Ya. Pokoknya dari yang kami tidak tahu apa-apa sampai sejauh ini kami bisa seperti ini. Jadi ada mereka pelatihan luar ya. biasa sekali. Tapi tim di bawah Bu Puji ada berapa? orang? Ini Ada selain armada Ya, roda itu 3. dari pengurus sendiri kami bertiga. Oke. Kami bertiga perempuan semua, kayak dijuluki Sri Kandi, Sri Kandi. Kandinya One Putih. Sri Kandi. Iya. Nah, Bu Puji, program ini menurut Bu Puji apa dampaknya setelah 2 tahun jalan terhadap masyarakat yang ada di sini? Iya, sangat luar biasa Bu. Karena yaitu tadi dulunya yang kita tidak tahu bahwa ternyata sampah ini mempunyai nilai, bahwa sampah ini bisa kita manfaatkan kembali. Itu kita tidak tahu. Sekarang mereka sudah tahu, ada yang bisa membuat kompos, ada yang bisa mereka sudah tidak membuang sampah sembarangan lagi, walaupun belum semuanya, tapi pelan-pelan akan kita usahakan. Luar biasa Pak Wafir, ini ada rencana, ini kan pilot 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 project, project. ya. Bagaimana untuk replikasi ke daerah-daerah berikutnya? Jadi Seperti apa ya kemarin saya rencananya? diskusi dengan tim itu ya. Jadi kami ingin melihat bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat lebih jauh. Nah, sekarang kan kami itu punya 13 desa pemberdayaan. Nah, ini sebagai pilot project, ini ibaratnya ini adalah di lokasi selatan. Nah, nanti rencananya kami akan copy paste ke area utara, which is akan mengcover 7 sampai 5 desa yang lainnya. Nanti yang untuk yang One Putih Jaya kita akan kembangkan in case bisa mengcover 5 desa, di sini bisa mengcover 7 desa. Mungkin Itu Bu Puji dan plannya. teman-teman juga bisa menjadi fasilitator. Fasilitator, Jadi, ya. Kalau Bu Puji sendiri apa yang diharapkan dengan adanya aktivitas seperti ini dan bagaimana ke depannya kira-kira yang diinginkan? Harapannya ke depan mudah-mudahan semua masyarakat sudah paham tentang manfaat mengelola sampah ini. Kemudian yang kedua harapannya juga agar TPS 3R ini menjadi salah satu percontohan untuk desa-desa yang lain. Selain itu juga bisa jadi pusat edukasi untuk untuk desa-desa di sekitarnya. Selain itu juga harapannya apa yang kami hasilkan kayak pupuk kompos yang kami hasilkan itu selain diserap desa juga bisa diserap oleh perusahaan ya. untuk reklamasi. Ya, itu tadi Iya. yang tadi hubungannya dengan nursery. Ada Iya, berhubungan. jadi
jadi ada hubungannya. Wow, terima kasih banyak Bu Puji. Selamat ini ya, mengumpulkan ini. Sebenarnya kalau kita bicara sampah kan sesuatu yang tidak berharga, tapi ini sebenarnya sesuatu yang berharga. Ada nilai ekonomisnya. Ya, ini waktunya sudah habis Pak Wafir. Bu Puji terima kasih. Tapi Pak Wafir, yang saya ingin katakan ini kita sebenarnya lebih banyak perbincangan kita itu bukan mengenai pertambangan, tapi justru manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat dan komunitas yang ada di sini ya. Seperti ya tadi kita petani yang mereka belajar untuk menjadi petani organik dan juga mengelola sampahnya supaya menjaga lingkungan yang bersih. Ini apa message yang ingin disampaikan dengan semua aktivitas? Jadi gini, jadi message sebenarnya adalah bagaimana kami datang. Kalau kita bicara dunia tambang, pasti mereka mengatakan datang untuk merusak alam. Ya. Jadi apa yang kami siapkan adalah kami datang, tapi kami sudah pikirkan apa yang akan kita lakukan selama proses penambangan, kemudian apa impact positif terhadap masyarakat sekelilingnya. Dan harapan kita adalah kami sadar bahwa kita tidak bisa mengadop semua masyarakat menjadi pekerja di PT Vale Indonesia, tapi kami bisa memberikan edukasi ke mereka apa yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara good mining practices bukan hanya cara-cara menambang dengan baik dan benar, tapi juga membawa dampak yang sangat positif terhadap lingkungan sekitarnya dan juga terhadap masyarakatnya Pak Wafir. Terima kasih banyak atas insight-nya, luar biasa. Saya banyak sekali belajar dalam perjalanan kita kali ini, dan ya saya juga terima kasih atas perhatian Anda. Insight with Desi Anwar dapat Anda juga saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Dari Kabupaten Morowali, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.